Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 50 ayat 4-9a. Di dalam tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah ketaatan hamba Tuhan. Kalau di dalam bahasa Inggris, servants obedience. Jadi obedience itu adalah patuh, nurut. Nah, kalau kita masuk di dalam dunia anak-anak, saya pernah mengajar di pendidikan anak usia dini. Mereka pertama-tama diajarkan kepatuhan. Apa yang gurunya pesankan, ajarkan, dan lakukan. Itulah yang ditekankan kepada murid. Itulah yang namanya kepatuhan. Contohnya, ketika kami mengajarkan supaya bangun pagi, sebelum bangun pagi kalian mandi, kemudian kalian siap-siap sarapan dan berangkat ke sekolah. Dan ketika di sekolah, guru bertanya, apa yang kalian lakukan di rumah? Kami berdoa, lalu kami mandi, lalu kami makan sarapan, Bu. Dan kami ke sekolah. Kebanyakan anak-anak itu ketika kita ajarkan kepatuhan, ketaatan, obedience, itu dilakukan oleh mereka. Dan hasilnya adalah mereka menjadi murid-murid yang karakternya terbentuk dengan baik. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nats ini termasuklah kumpulan nyanyian hamba Tuhan yang terdapat di dalam pasal 42 ayat 1-6, 49 ayat 1-6, 52 ayat 13, 53 ayat 12, dan termasuk di dalamnya 50 ayat 4-9a. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, pada ayat 4-5a, bagaimana kehidupan seorang murid dalam hal persekutuan dengan Tuhan, dan bagaimana sikap seorang murid dalam menghadapi penderitaan. Bahkan mereka mempunyai keyakinan sebagai seorang murid terhadap Tuhan. Nah, di dalam ayat 7b, 8b, 9b, keyakinan berdampak khusus dalam diri murid itu. Dan akhirnya menjadi aktivitas refleksi hidup mereka. Kitab Yesaya berisi nubuatan tentang hamba Tuhan yang pada akhirnya bermuara kepada Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan yang menderita. Di dalam ayat 4-6, Allah menegur Israel yang mengeluh mempermasalahkan Allah atas penderitaan. Mereka masuk dalam pembuangan. Hukuman Allah atas mereka terjadi karena mereka tidak taat kepada Tuhan sebagai hamba Allah yang diutus untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Mereka adalah hamba Allah, hamba Tuhan yang gagal. Jemaat Tuhan, kontras sekali dengan hamba yang dinyanyikan dalam nats ini. Allah rela menjadi murid yang taat kepada Allah. Setiap hari ia duduk di bangku sekolah milik Allah untuk berguru kepada Allah. Telinganya disedengkan mendengarkan pengajarannya di dalam ayat 5a. Demi melaksanakan panggilannya, ia menundukkan diri menjadi murid Tuhan. Lidah dapat berarti bahasa, atau dapat pula berarti kemampuan berbicara pada ayat 4. Dikaruniai lidah seorang murid, berarti diajar untuk mengatakan apa yang didengar dari Tuhan. Dengan demikian mereka memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Namun lebih dari itu maknanya ternyata lebih dalam lagi. Kata-kata sang hamba juga harus menegaskan, menggarisbawahi adalah kata-kata Tuhan yang mengampuni dan menyelamatkan. Itulah yang Tuhan harapkan dari hambanya.
yaitu Yesus. Sebab itu setiap pagi Tuhan membukakan dan menajamkan pendengarannya. Segenap kehidupannya sang hamba harus diserahkan untuk meneruskan firman Tuhan yang didengar. Berserah berarti juga tetap taat dan setia meski orang lain menolak pemberitaannya di dalam ayat 6. Melalui bentuk kontras tadi, Tuhan Yesus dinyatakan sebagai Israel sejati, hamba yang taat dan setia yang sempurna. Lidahnya sebagai seorang murid, artinya berbicara. Mesias ini akan berbicara seperti orang yang telah menerima pesan Allah untuk menghibur orang yang letih lesu di dalam dosa, karena mereka hidup dalam dosa. Lidahnya tidak putus-putus memperkatakan firman Allah agar menguatkan hati yang lemah dan semangatnya sudah pudar. Orang yang dilayaninya menolak, menghina, bahkan menganiayanya. Ia tetap setia menjalankan tugas kehambaannya. Di dalam ayat 7-9, dalam menanggung derita dan aniaya, hamba Allah ini tidak merasa takut, apalagi malu, sebab ia tahu, ia menyatakan kebenaran Allah. Dia sangat yakin bahwa Allah ada di pihaknya dan membela dia, karena dia hidup di dalam kebenaran Allah. Ayat 7-9. Jangan biarkan lidah kita menjadi lidah yang tak bertulang, janji tapi palsu, tidak dapat dikendalikan. Kita mengatakan kata-kata yang melemahkan, yang membuat orang patah, yang membuat orang hilang semangatnya. Sebaliknya berusahalah dengan segenap daya meminta pimpinan Roh Allah agar lidah kita menjadi lidah seorang murid seperti Yesus. Lidah seorang yang sudah diajar, yaitu dikendalikan sehingga bermanfaat. Banyak pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, aktivis-aktivis menggunakan kegunaannya menjadi sangat berkurang karena lidah yang tidak dapat dikekang. Tak karena kata-kata yang sembarangan atau kuasa rohani yang bocor melalui percakapan yang sembrono. Pengkhotbah 5 ayat 2. Mungkin juga karena kata-kata digunakan bukan untuk memberitakan kebenaran, melainkan untuk menyenangkan pendengar orang lain. Maka yang ada hanyalah penyesatan yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Matius 12 ayat 36-37. Ukuran kedewasaan kematangan rohani seseorang adalah salah satunya adalah apa yang dikeluarkan dari perkataannya, karena dia dapat mengendalikan dirinya. Dia mempertajam pendengarannya kepada pendengaran suara Tuhan, dan dia siap untuk selalu melihat pandangannya hanya kepada Tuhan. Walaupun dia mengalami penderitaan, dia rela untuk melaksanakan demi ketaatan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid Tuhan, menjadi hamba Tuhan, berarti bersedia untuk memberikan hidupnya, perkataannya, pikirannya, tingkah lakunya, pendengarannya secara total untuk diperbaharui oleh Roh Tuhan. Sehingga ketika dia menghadapi tekanan dan tantangan, dia tetap menyatakan kebenaran firman itu di dalam hidupnya. Dan pendengarannya tetap di dalam pendengaran Tuhan. Dan di dalam segala eksistensi hidupnya hanya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi seorang hamba yang taat. Namun sering sekali kami memberontak karena keinginan kami, karena kepentingan kami, karena kami lebih menguasai apa yang kami mau, bukan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan, ajarlah kami memiliki pendengaran yang tajam,
mendengar suara Tuhan, lidah yang memperkatakan perkataan Tuhan, dan juga hidup yang totalitas melakukan kehendak-Mu, sehingga mereka melihat terang itu kasih Tuhan, kebenaran Tuhan lewat hidup kami, dan mereka juga datang kepada Sang Penyelamat, yaitu Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan yang taat kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.